Beyond Time, bab 781-782. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Partisipasi Pangeran Ketujuh memang menjadi pelengkap yang sempurna bagi sekolah penggabungan ilahi. Para siswa mereka merasakan kebanggaan yang lebih besar lagi. Seorang pangeran adalah identitas istimewa, dan pengumuman publik semacam ini setara dengan menyebarkan berita ke dunia luar. Hal ini menyebabkan lebih banyak orang percaya pada sekolah penggabungan ilahi, yang sudah memiliki banyak siswa di Akademi Kekaisaran. Lagi pula, bahkan seorang pangeran pun telah memilih penggabungan ilahi, yang akan menjadi sinyal yang jelas bagi banyak orang. Dan Pangeran Ketujuh sendiri secara alami menjadi juru bicara sekolah, menarik perhatian luas dari dunia luar. Perasaan inilah yang dibutuhkan Pangeran Ketujuh. Sejak kematian Raja Tianlan, ia kembali ke ibu kota dalam keadaan menyedihkan, seperti anjing liar. Semua kejayaannya yang dulu telah lenyap, memaksanya untuk bersikap bijaksana dan menghindari konfrontasi dengan Su Qing. Rasa dendam di hatinya telah lama menjadi sangat intens. Dia sedang menunggu saudara kelimanya kembali. Pangeran kelima adalah saudara kandungnya. Dibandingkan dengan pangeran-pangeran lainnya, mereka berdua adalah kerabat terdekatnya. Pangeran kelima adalah yang terbaik kedua setelah pangeran tertua dalam hal kemampuan bela diri di antara semua pangeran. Ia dikenal karena keberanian dan keahliannya dalam pertempuran, menarik perhatian kaisar, yang memberinya hak istimewa untuk magang di bawah Raja Langit Pertama. Ia dan Raja Langit Pertama tinggal di perbatasan Bulan Api, jarang kembali ke kota kekaisaran. Beberapa waktu lalu, Pangeran Ketujuh telah menerima laporan rahasia bahwa saudara kelimanya akan segera kembali. Kabar ini sangat menggembirakannya. Oleh karena itu, ia mengikuti pengaturan kakak kelimanya dan bergabung dengan sekolah penggabungan ilahi. Ia bertekad untuk menempuh jalan penggabungan ilahi, meskipun itu berarti mengubah teknik kultivasinya. Sekolah penggabungan ilahi juga memanfaatkan hal ini dengan baik dan memberikan bantuan besar kepada Pangeran Ketujuh. Setelah ia bergabung dengan sekolah penggabungan ilahi, kepala sekolah secara pribadi membimbingnya dalam mengganti bagian tubuhnya. Begitu saja, sebulan kemudian, dengan bantuan sekolah penggabungan ilahi, kultivasi Pangeran Ketujuh meningkat pesat, 30% tubuhnya digantikan dengan daging makhluk ilahi, sehingga menembus gudang roh dan melangkah ke tahap pertama ketiadaan. Pada hari ia berhasil menembus batasan, semua kekuatan yang ada mulai memperhatikannya. Para siswa di Akademi Kekaisaran yang belum bergabung dengan sekolah penggabungan ilahi juga tergoda. Dalam sekejap, posisi sekolah penggabungan ilahi menjadi semakin stabil. Jumlah pengikutnya kembali melonjak dan sekolah ini menjadi sekolah nomor 1 yang sesungguhnya. Hal ini secara tidak langsung memengaruhi dunia luar, menyebabkan para kultivator di ibu kota sering menyebut sekolah penggabungan ilahi. Hal seperti itu hanya pernah terjadi pada masa kejayaan sekolah abadi Varian. Penggabungan ilahi menyebar di antara umat manusia. Dibandingkan dengan aliran penggabungan ilahi yang berada di puncaknya, aliran abadi Varian menjadi semakin tenang. Aliran ini sepenuhnya kembali normal. Di antara para murid yang diatur oleh berbagai pihak untuk memasuki tempat itu, 5 di antaranya menghilang dan tidak lagi datang. Hanya 4 orang yang datang terlambat, termasuk wanita misterius itu, yang terus muncul setiap hari. Namun, jelas terlihat bahwa motivasi mereka kurang. Adapun Su Qing dan ketiga murid inti sejak awal, mereka tidak punya pilihan. Awalnya, mereka percaya apa yang dikatakan kepala sekolah, tetapi gradually mereka mulai ragu. Sekarang, mereka merasa bahwa memang begitulah keadaannya. Pada akhirnya, fokus utama mereka tetap pada pengelolaan buletin. Mereka mengajak Su Qing dan mencurahkan diri sepenuhnya ke dalamnya sepanjang hari. Adapun kepala sekolah, dia terus mendesah sepanjang hari. Kegigihan di hatinya membuatnya mempertahankan postur tegaknya, tetapi dari kelihatannya, dia tidak akan mampu bertahan lama. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, sekolah abadi Varian pada akhirnya akan kembali ke kondisi kemundurannya sebelumnya. Namun, sesuatu yang tak terduga tetap terjadi, buletin-buletin dari sekolah abadi Varian menjadi pemicu ledakan.
Tujuan surat kabar yang didirikan oleh ketiga murid pertama itu bukanlah untuk mencari kebenaran, melainkan untuk menciptakan judul berita sensasional dengan berbagai gosip. Hanya dengan cara ini surat kabar tersebut dapat menarik perhatian manusia dan menghasilkan tingkat penjualan tertentu. Biasanya, mereka akan mengarang cerita tentang berbagai sekolah. Karena sekolah abadi varian sudah mengalami kemunduran, mereka tidak rugi apapun, sementara sekolah lain, meskipun dikritik, tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelumnya memang ada orang yang datang mencari mereka, tetapi di hadapan sekolah abadi varian yang seperti jamban, mereka hanya bisa pergi dengan marah. Lagi pula, sekolah abadi varian memang sudah seperti ini. Mereka miskin dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Justru, semakin mereka berusaha mencari masalah, semakin bahagia para murid dari aliran abadi varian. Pada berita keesokan harinya, mereka akan menekankan hal ini dan menggunakan berbagai macam petunjuk untuk mengatakan bahwa informasi dalam buletin mereka adalah benar. Seiring waktu berlalu, semua orang berhenti memperhatikannya. Namun, setelah sang guru misterius muncul, sampai batas tertentu, buletin-buletin tersebut juga mendapatkan popularitas. Oleh karena itu, setelah beberapa kali menyebarkan gosip tentang sekolah penggabungan ilahi, orang-orang dari sekolah penggabungan ilahi datang mencari mereka pada hari ini. Identitas orang yang datang itu tidak mudah diketahui. Dia adalah seorang siswa terkenal di sekolah penggabungan ilahi, peringkat kedua setelah siswa terbaik. Selain itu, ada ratusan siswa yang mengikutinya dari belakang. Kedatangan mereka menarik perhatian orang-orang yang lewat. Hal ini terutama terasa ketika kemarahan di mata orang-orang itu begitu intens. Setelah melangkah masuk ke Menara Putih Sekolah Abadi Varian, suasana menjadi semakin tegang. Para murid di Menara Putih Sekolah Abadi Varian juga menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan menatap para murid Sekolah Penggabungan Ilahi yang marah. Sekolah Varian Immortal, kalian sudah keterlaluan. Sebagai sekolah unggulan saat itu, wajar jika kalian mengalami penurunan, tetapi bagaimana bisa kalian begitu tidak tahu malu? Demi sensasi, kalian mengarang cerita omong kosong tentang sekolah lain, terutama buletin premium larut malam Anda. Hari ini, kamu harus memberikan penjelasan. Siswa dari sekolah penggabungan ilahi itu berbicara dengan marah, matanya merah padam. Begitu dia selesai berbicara, para murid yang telah bergabung dengan aliran abadi varian menoleh serempak dan memandang Suking dan 3 orang lainnya di sudut ruangan. Hati Suking tenang saat pandangannya menyapu orang-orang itu. Namun, ketiga murid inti di sampingnya secara naluriah mundur beberapa langkah, merasa sedikit bersalah. Newsletter premium larut malam itu adalah proyek yang mereka tambahkan sebulan yang lalu, memanfaatkan popularitas mendadak untuk mendatangkan keuntungan yang cukup besar. Isinya bahkan lebih berani dan eksplisit. Tanggapannya tidak buruk. Melihat ini, kepala sekolah yang sedang duduk di sana merasa kesal. Karena itu, dia menatap tajam Suking dan ketiga orang lainnya. Kemudian dia menoleh dan melihat siswa Divine Fusion yang sedang marah itu. Bising. Begitu dia berbicara, para siswa dari sekolah penggabungan ilahi menundukkan kepala satu persatu. Bagaimanapun, dia adalah kepala sekolah. Menurut peraturan, dia harus dihormati. Namun, setelah menundukkan kepala, siswa sekolah penggabungan ilahi itu masih berbicara. Selama bertahun-tahun ini, Sekolah Abadi Varian tidak hanya mengarang rumor tentang sekolah penggabungan ilahi kami. Di seluruh akademi kekaisaran, sekolah atau siswa terkenal mana yang belum pernah difitnah olehmu? Tindakan tak tahu malu seperti itu akan merusak martabat sekolah Abadi Varian. Kurasa guru misterius sekolah Abadi Varian juga akan menganggap sekolah Abadi Varian kotor setelah mendengar tentang ini. Ini mungkin juga alasan mengapa senior itu tidak pernah menunjukkan wajahnya lagi. Lagi pula, jika aku adalah senior itu, aku juga akan sangat malu dengan sekolah abadi varian saat ini dan merasa malu dikaitkan dengan mereka. Sekolah varian abadi saat ini tidak hanya kehilangan kejayaannya di masa lalu, tetapi juga martabat dan kejernihan hatinya. Sekolah ini telah menjadi anomali di Akademi Kekaisaran dan merupakan aib. Oleh karena itu, hari ini, saya meminta sekolah abadi varian untuk memberikan penjelasan. Siswa ini pandai berbicara. Setelah dia selesai berbicara, siswa-siswa lain di belakangnya juga ikut berbicara satu persatu. Berita ini menyebar keluar Menara Putih, menyebabkan banyak siswa yang lewat di luar berhenti dan berdiskusi dengan penuh semangat.
Banyak pikiran muncul di hati setiap orang dari aliran abadi varian. Suking termenung dan menyadari bahwa asal mula masalah ini mungkin tidak sesederhana itu. Seseorang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menguji varian Immortal School dan benar-benar menghancurkan popularitasnya. Wanita misterius yang berpakaian seperti siswi di samping juga tampak waspada. Ia merasa ini adalah kesempatan untuk menyelidiki, jadi ia memperhatikan kepala sekolah dengan saksama. Mata kepala sekolah itu langsung menyipit. Ia tentu saja melihat beberapa petunjuk. Karena itu, ia duduk di sana dan sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Ia dengan cermat mengamati para siswa dari sekolah penggabungan ilahi itu dan berbicara dengan tenang. Penjelasan seperti apa yang Anda inginkan? Sekolah abadi varian, silakan lakukan pemeriksaan mandiri. Inspeksi. Siswa itu menatap kepala sekolah dan mengucapkan kata demi kata. Kata-kata ini bergema di menara putih dan juga menyebar keluar. Konyol. Kepala sekolah mencibir dan berdiri. Tatapannya menyapu melewati siswa itu sebelum melihat keluar. Kau datang ke sini untuk menyelidiki senior dari sekolah abadi varianku. Karena kau ingin tahu, tanyakan saja. Tak perlu mencari-cari alasan. Alasan mengapa senior itu tidak muncul lagi adalah karena dia sedang melakukan kultivasi tertutup untuk menembus penghalang jutaan benang jiwa. Sebelum ia mengasingkan diri, ia mengatakan kepadaku bahwa ia akan keluar dari pengasingan paling lambat dalam 3 bulan. Pada hari ia keluar, sejuta benang jiwa akan mengalir di langit ibu kota kekaisaran dan membentuk wujud Immortal varian. Ia akan memancarkan sejuta sinar cahaya untuk memastikan bahwa sekolah Immortal varianku telah kembali ke puncaknya. Sekarang, masih ada 2 bulan lagi. Benar atau salah, Anda bisa melihatnya sendiri dalam 2 bulan. Sekarang, pergilah. Suara kepala sekolah itu penuh dengan kebanggaan. Dengan sekali kibasan lengan bajunya, menara putih sekolah abadi varian langsung bergemuruh dan memancarkan gaya tolak, menyebabkan para siswa dari sekolah penggabungan ilahi tidak punya pilihan selain mundur dan meninggalkan menara putih tersebut. Setelah melakukan itu, kepala sekolah mengangkat kepalanya dan duduk kembali. Dia menatap dengan tenang, tetapi hatinya sebenarnya dipenuhi rasa tak berdaya. Dia bisa merasakan bahwa kesempatan untuk kebangkitan sekolah abadi varian ada tepat di depannya, tetapi jika senior itu tidak muncul, semuanya akan sia-sia. Karena itulah yang terjadi, dia hanya bisa menelan pil pahit dan membual untuk membangun momentum. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Adapun konsekuensi dari membual, dia tidak peduli. Karena sekolah abadi varian sudah seperti ini, ya sudahlah. Begitu dia selesai berbicara, hati para murid di menara putih itu bergetar. Mata wanita misterius itu berbinar. Adapun para siswa dari sekolah penggabungan ilahi yang didorong keluar dari menara putih, mata mereka berbinar-binar. Sebagian besar orang yang lewat di dunia luar juga menunjukkan hal yang sama. Suking juga melirik kepala sekolah beberapa kali lagi, lalu menatap jutaan benang jiwa di lautan kesadarannya. Keraguan muncul di hatinya. Secara naluriah, ia merasa bahwa pihak lain seharusnya tidak mengetahui identitasnya. Namun, kata-katanya sangat realistis. Pada akhirnya, para siswa dari sekolah penggabungan ilahi saling pandang dan memilih untuk pergi. Kali ini, penyelidikan mereka membuahkan hasil. Adapun soal guru tersebut yang keluar dari pengasingan dalam waktu 2 bulan, kabar itu dengan cepat menyebar di Akademi Kekaisaran. Semua ini menyebabkan popularitas sekolah abadi varian, yang hampir meredup, kembali meningkat. Malam itu, sebelum Suking meninggalkan sekolah abadi varian, dia membungkuk kepada kepala sekolah. Melihat tatapan cemas kepala sekolah dan gestur tidak sabarnya melambaikan tangan untuk menyuruhnya pergi, Suking memastikan bahwa pihak lain memang tidak mengetahui identitasnya. Kalau begitu, mungkin aku bisa mencoba menggunakan benih jiwaku. Suking terdiam. Saat senja 7 hari kemudian, ketika murid-murid inti lainnya pergi, seorang siswa asing yang telah dipercayakan dengan sebuah misi mengirimkan sebuah kantung tersegel ke menara putih sekolah abadi varian dan meletakkannya di depan kepala sekolah. Kepala sekolah itu sama sekali tidak ragu, dan juga tidak bertanya. Ia sepertinya telah merasakan sesuatu, seolah-olah ia telah menunggunya. Ia mengambil kantong itu dan langsung membukanya. Di dalam kantung itu, terdapat selembar kain giok dan botol pil berisi kepingan salju berwarna ungu. Melihat kedua benda itu, napas kepala sekolah menjadi terburu-buru. Dia tidak tahu apa itu kepingan salju,
tetapi dia bisa merasakan fluktuasi seni aliran abadi varian yang berasal darinya. Karena itu, dia dengan bersemangat meraih slip giok dan memeriksanya. Ekspresinya terus berubah saat dia membacanya. Akhirnya, dia meletakkan lembaran giok itu dan menatap botol pil tersebut. Setelah sekian lama, tekad terpancar di matanya saat ia menghancurkan botol pil itu. Setelah kepingan salju ungu di dalamnya melayang keluar, ia menempel di telapak tangannya dan menyatu dengan daging dan darahnya. Benang-benang jiwa di tubuhnya langsung meledak. Saat kepala sekolah varian Immortal School menggunakan kepingan salju ungu, Suking membuka matanya di ruang rahasia kediaman Ningyan. Kilatan gelap muncul di matanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Akademi Kekaisaran. Kepala sekolah varian Immortal School ini memang orang yang tegas. Dialah yang mengatur pengiriman kantung itu. Slip giok di dalamnya menjelaskan semua pro dan kontra tanpa menyembunyikan apapun, bahkan menyebutkan bahwa benih jiwa dapat ditarik kembali hanya dengan sebuah pikiran. Namun, jelas bahwa kepala sekolah varian Immortal School dapat menerima hal seperti itu. Lagi pula, dia lebih dari siapapun mendambakan varian Immortal School kembali ke masa kejayaannya. Untuk itu, dia rela mengorbankan segalanya. Bahkan bisa dikatakan bahwa kantong itu adalah sesuatu yang telah lama ditunggunya. Untuk mendapatkannya, dia tidak ragu untuk mengambil tanggung jawab dan membangun momentum, mengambil inisiatif untuk memaksa dirinya sendiri hingga ke titik di mana dia tidak punya jalan keluar. Ini adalah tindakan yang disengaja, menggunakan perbuatannya untuk menunjukkan kesetiaannya kepada tuannya yang misterius itu. Suking telah menyaksikan semua ini selama periode waktu tersebut. Karena itu, dia mengirimkan benih jiwa. Dia juga merasakan fusi dan kultivasi kepala sekolah melalui koneksi samar antara dirinya dan benih jiwa tersebut. Persepsi ini bersifat sepihak. Penelitian Suking beberapa waktu lalu telah memberinya pemahaman mendalam tentang benih jiwa. Benih jiwa ini sangat dominan. Setelah menyatu ke dalam tubuh, hampir tidak mungkin bagi pemiliknya untuk merasakan sumbernya, tetapi sumber tersebut dapat merasakan gerakannya dengan jelas. Menurut analisis saya, setelah kepala sekolah menyatu dengan benih jiwa, benang jiwanya akan memadat dan meningkat pesat. Tentu saja, prasyaratnya adalah jiwanya cukup kuat. Dan peningkatannya seharusnya memberi saya keuntungan. Mata Suking memancarkan antisipasi. Setelah itu, dia menutup matanya dan terus berkultivasi, menyerap zat-zat anomali di dunia dan mengubahnya menjadi sumber ilahinya. Inilah yang dipikirkannya. Dalam kondisinya saat ini, dia bisa meningkatkan jumlah benang jiwa. Namun, penyerapan ini sangat lambat. Waktu berlalu, di Akademi Kekaisaran, kepala sekolah, yang telah menyerap benang jiwa, perlahan gemetar saat ia melancarkan seni kultivasi aliran abadi varian. Ekspresi di balik topengnya menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Dia jelas merasakan bahwa jumlah benang jiwa di tubuhnya meningkat dengan cepat. Dari peningkatan eksplosif awal yang mencapai lebih dari 30.000, jumlahnya tampak meningkat ratusan setiap 15 menit. Kecepatan ini membuatnya merasa tak percaya dan gelombang emosi melanda hatinya. Inilah metode kultivasi yang benar dari aliran abadi varian. Kepala sekolah itu merasa gembira dan terus berlatih. Dia memang orang yang paling cocok untuk menyatu dengan benih jiwa di sekolah abadi varian saat ini. Sebagai kepala sekolah, ia telah mempelajari seni kultivasi aliran abadi varian sepanjang hidupnya dan terus mempraktikkannya. Meskipun kecepatan pemadatan benang jiwa lambat, ia selalu memelihara jiwanya. Oleh karena itu, kondisi jiwanya sangat kuat. Ini juga merupakan ciri khas dari aliran abadi varian. Dalam hal ini, hal yang sama berlaku untuk aliran penggabungan ilahi. Karena mereka perlu menggabungkan seluruh tubuh ilahi dengan jiwa mereka, jiwa kedua belah pihak lebih kuat daripada manusia biasa. Oleh karena itu, integrasi benih jiwa menyebabkan jiwanya langsung bergemuruh. Setelah berkultivasi selama 4 jam berturut-turut, benang jiwanya menembus angka 30.000 hingga 40.000. Meskipun secara bertahap melambat, jumlahnya terus meningkat. Pada saat yang sama, Suking juga merasakan melalui benih jiwanya bahwa benang jiwa kepala sekolah meningkat secara eksplosif. Peningkatan eksplosif ini menyebabkan pusaran benang jiwa di lautan kesadaran Suking berputar lebih cepat lagi. Orang bisa samar-samar melihat jejak sumber ilahi terbentuk di dalam pusaran tersebut. Meskipun hanya sedikit, bagi Suking, ini setara dengan nutrisi.
Ini jauh lebih cepat daripada sekadar menyerap zat-zat anomali dan mengubahnya menjadi sumber ilahi. Ini seperti perbedaan antara langit dan bumi. Ini memang efektif. Mata Su King berbinar dan dia menjadi semakin penuh harapan saat terus berlatih. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, Su King tiba di menara sekolah abadi Varian. Hari ini, kepala sekolah tidak turun dari lantai atas menara putih, yang merupakan kejadian langka. Hal ini membuat para murid inti sekolah abadi Varian terkejut. Lagi pula, kepala sekolah jarang pergi ke lantai atas. Ia biasanya duduk tegak di kursi di aula utama. Hanya Su King yang tahu bahwa kepala sekolah masih berlatih kultivasi. Jumlah benang jiwanya telah mencapai lebih dari 45.000 pada malam itu. Dengan kecepatan ini, benang jiwanya akan menembus angka 50.000 dalam beberapa hari dan memenuhi persyaratan untuk menenun seorang anak bumi. Saat Su King merenung, ia terdorong untuk membuat buletin. Adapun murid inti lainnya, karena kata-kata tegas kepala sekolah, mereka telah mendapatkan kembali semangat mereka dan memutuskan untuk tinggal selama 2 bulan ini. Di antara mereka, wanita misterius yang masih belum menyadari bahwa identitasnya telah terbongkar adalah yang paling proaktif. Dia berinisiatif bergabung dengan grup buletin Su King dan yang lainnya, serta membantu mencetak buletin tersebut. Dari waktu ke waktu, dia akan menanyakan perkembangan kultivasi Su King dan yang lainnya. 3 hari berlalu. Pada sore hari keempat, ketika Su King sedang menelusuri beberapa buku dari aliran abadi Varian, sebuah fluktuasi yang menakjubkan tiba-tiba menyebar dari lantai atas menara putih. Fluktuasi ini mengungkapkan keberadaan ilahi, menyebabkan semua murid di menara putih tercengang. Su King juga mengangkat kepalanya. Sudut-sudut mulutnya di bawah topeng memperlihatkan sebuah senyuman. Dia bisa merasakan bahwa benang jiwa kepala sekolah telah menembus hingga 50.000. Segera setelah itu, raungan yang menyebar ke seluruh akademi kekaisaran bergema dari lantai atas menara putih. Pada saat berikutnya, seorang anak bumi berukuran besar melesat keluar dari menara putih dalam sekejap dan muncul di udara di atas akademi kekaisaran. Tubuhnya yang hitam dan auranya yang pekat mengguncang akademi kekaisaran. Saat tatapan para siswa dari berbagai sekolah berkumpul, keributan pun terjadi. Adapun anak bumi di luar menara putih sekolah abadi Varian, setelah memancarkan tekanan dan menarik perhatian yang cukup, ia berubah kembali menjadi wujud kepala sekolah. Adegan ini bahkan lebih sensasional. Itu, kepala sekolah dari sekolah abadi Varian. Dia menenun seorang anak dari bumi. Muncul kultivator tingkat penguasaan lainnya di sekolah abadi Varian. Para murid inti dari aliran abadi Varian di Menara Putih juga bergegas keluar dengan cepat. Melihat kepala sekolah di udara, mata mereka semua menunjukkan keterkejutan. Mata Su King juga menunjukkan keterkejutan yang sewajarnya. Adapun wanita misterius itu, hatinya bergejolak. Aku salah. Guru misterius itu bukanlah kepala sekolah, tetapi aku telah menemukan arah yang benar. Sekolah abadi Varian ini menyimpan rahasia besar. Melihat dirinya menjadi pusat perhatian, kepala sekolah di udara meletakkan tangannya di belakang punggung dan berbicara dengan tenang. Perubahan kultivasi yang disebabkan oleh terobosan benang jiwa membuat suaranya menjadi sangat dalam. Inilah metode internal dari aliran abadi Varian saya. Mereka yang mempelajari metode batin dari aliran abadi Varian saya pasti akan mampu membentuk 50.000 benang jiwa dalam waktu maksimal 3 bulan. Tentu saja, prasyaratnya adalah jiwa mereka harus cukup kuat. Begitu kepala sekolah selesai berbicara, semua siswa yang memperhatikan kejadian itu merasakan gejolak di hati mereka. Melihat itu, kepala sekolah menarik napas dalam-dalam dan tekad terpancar di matanya saat ia melanjutkan berbicara. Selain itu, mulai hari ini, sekolah abadi Varian kami akan mematahkan tradisi dan membuka menara untuk menerima murid inti. Kami akan mengajarkan metode batin dan membuka jalan lain bagi kita para kultivator manusia. Setelah itu, kepala sekolah menghilang ke udara. Meskipun dia telah pergi, berita bahwa benang jiwanya telah mencapai tahap penguasaan dan sekolah abadi Varian akan menerima sejumlah besar murid menyebabkan kegemparan di akademi kekaisaran. Popularitas sekolah abadi Varian kembali melonjak. Sebelumnya, setiap kali popularitasnya menurun, akan kembali meningkat. Oleh karena itu, sekarang kepala sekolah telah mencapai tahap penguasaan dan melanjutkan momentum dari sebelumnya. Hal itu menyebabkan badai yang semakin besar, menimbulkan kehebohan di semua sekolah akademi kekaisaran.
Keributan itu juga menyebar keluar. Dalam sekejap, popularitas aliran abadi varian meningkat drastis. Bahkan 13 murid inti, termasuk Suking, tidak punya waktu untuk melakukan urusan mereka sendiri. Mereka menerima aliran murid yang tak ada habisnya sepanjang hari. Masih belum banyak yang benar-benar bertekad untuk menjadi murid inti, tetapi jelas bahwa banyak siswa yang tergoda. Namun, dibutuhkan waktu atau peristiwa yang lebih dahsyat untuk memperkuat iman mereka. Sebagai contoh, jika ada orang lain di tahap penguasaan muncul, atau jika ada siswa yang kecepatan kultivasinya sangat menonjol. Oleh karena itu, Suking mulai mempertimbangkan apakah dia harus memberikan benih jiwa lainnya. Namun, sebelum Suking dapat memilih target untuk diperiksa, pada senja ketiga setelah kepala sekolah selesai menenun anak bumi, Suking tiba-tiba merasakan sesuatu melalui benih jiwa pihak lain. Dia merasakan bahwa benang-benang jiwa di sisi kepala sekolah juga telah membentuk pusaran. Meskipun tidak semegah miliknya, kepingan salju benar-benar muncul di dalamnya. Warnanya bukan ungu, melainkan hijau. Levelnya tidak sebaik yang sebelumnya, tetapi efeknya tampak sama. Pada saat yang sama, ia juga bisa dipengaruhi olehnya dan sumbernya pun sama. Hati Suking bergetar, perubahan ini di luar dugaannya. Namun, sebelum dia sempat merasakannya dengan saksama, kepala sekolah mengirimkan pesan dari lantai atas, memanggilnya dan 3 murid inti lainnya. Semua orang diberi botol pil. Inilah benih dao metode batin dari aliran abadi varian saya. Setelah menyatukannya ke dalam tubuh kalian, kalian akan memiliki kualifikasi untuk mengembangkan metode batin. Melihat botol pil di depan mereka, ketiga murid inti itu sangat bersemangat. Suking mengamati botol itu dan hatinya pun tak tenang. Dia bisa merasakan bahwa memang ada kepingan salju benih jiwa di dalam botol pil ini. Benih dao metode batin ini dikembangkan oleh sekolahku setelah penelitian bertahun-tahun. Sebelumnya aku tidak memberikannya padamu karena ada beberapa bahaya tersembunyi. Sekarang setelah semuanya teratasi, benih ini menjadi sempurna. Setelah kau menyerapnya, kembangkan seni aliran abadi varian dan kau akan melihat bahwa kecepatan kultivasimu meningkat secara eksplosif. Kepala sekolah berbicara dengan tenang. Dia tidak memberitahu Suking dan ketiga temannya tentang masalah pengendalian setelah menyerap benih jiwa. Pada saat itu, tatapannya seperti kilat saat dia menatap Suking dan ketiga temannya. Sekarang, hancurkan botol pil itu dan mulailah fusi. Aku akan melindungimu. Ketiga murid inti itu saling memandang, lalu menatap kepala sekolah di depan mereka. Orang luar tidak tahu apa yang mereka pikirkan, tetapi pada akhirnya, mereka tetap memilih untuk menghancurkan botol-botol itu dan menyerap kepingan salju hijau di dalamnya ke dalam tubuh mereka. Melihat bahwa ketiganya telah menyerap benih dao, kepala sekolah mengangguk dan menatap Suking. Ada sedikit nada keagungan dalam suaranya. Suan Lazy, apakah kau tidak akan menerima benih dao aliran abadi varian milikku? Suking merasa aneh. Tanpa ragu, ia menghancurkan pil dalam botol itu, membiarkan kepingan salju hijau kecil itu menyatu di telapak tangannya. Begitu masuk ke tubuhnya, tak seorang pun, termasuk kepala sekolah, menyadarinya. Kepingan salju itu sudah meleleh. Hal itu meningkatkan putaran pusaran di dalam tubuh Suking. Kepala sekolah merasa puas dan memberi isyarat kepada Suking dan yang lainnya untuk kembali. Kemudian dia memejamkan mata dan bermeditasi. Suking menangkupkan tangannya dan meninggalkan menara putih bersama 3 pengikut intinya yang emosinya berfluktuasi. Dalam perjalanan kembali ke kediamannya, Suking memastikan bahwa benih jiwa kepingan salju hijau ini dapat dianggap sebagai cabang dari kepingan salju ungunya. Aku tidak menyangka akan ada perubahan sebesar ini. Aku hanya tidak tahu berapa banyak benih jiwa bercabang yang dibentuk kepala sekolah. Jika jumlahnya juga 100. Suking menoleh dan melihat ke arah Akademi Kekaisaran. Dia merasa bahwa karena keberadaan benih jiwa ungu miliknya, lembaga abadi varian mungkin akan mengalami perubahan besar dan momentum perkembangannya akan terbentuk. Jika semuanya berjalan normal dan tidak melanggar kodrat manusia, Suking juga bersedia melihat kejayaan pihak lain. Namun, jika garis keturunan ini bertindak tidak manusiawi, dia akan menarik semua ucapannya.